Hah, kali guys ya. Careful. Oke, kalau udah ada kayak gini berarti pertanda kita udah mau nyampe ya. Semangat. Temen gue ini ditemplokin bang. Padahal itu cuma satu jalur doang. Ada sosok 5 pendaki bang. Salah satu pendaki, gue nggak kenal itu siapa, tapi kehilangan kesadaran bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Depok. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Ki. Malam bang. Apa kabarnya Ki? Alhamdulillah. Sehat ya? Masih pas lagi ya? Alhamdulillah. Cepat ya? Masih. Nah di segmen kali ini lu pengen ngebawain cerita pendakian lu di gunung mana? Gue pengen ngebawain pengalaman gue di Gunung Lau via Ceto bang. Itu pada tahun berapa Ki kalau boleh tahu? Baru kemarin bang, November kemarin. Oh tahun lalu ya? Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua. Karena Iki ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan Ki. Jadi gini bang, awal tuh gue diajak sama anak Bekasi. Jadi awal gue dikontak bang sama anak Bekasi. Itu dia pengen mendaki di Gunung Lau via Ceto. Dia bilang, nah pas sudah gue dealin, ya udah oke. Tanggal sekian kita berangkat. Tapi fix di bulan November ya. Saya bilang gitu kan. Kita jalan. Menujulah nih, saya dari Depok ke Bekasi. Dari Bekasi baru kita berangkat naik bis via base camp, langsung ke base camp tuh. Nah pas sudah di situ kita packing biasa gitu, buat kita cek logistik semuanya udah aman kah, peralatan aman. Nah, kita tuh naik di situ 10 orang bang, 6 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Sesampainya di base camp ini kita urus semua simaksi, semua segala macam gitu. Itu langsunglah kita jalan. Nah sebelum kita ngetrek nih bang, gue inget bang, teman gue awal satu perempuan di rumah dia bilang bang, Ki, gue lagi dapat lagi, kata dia gitu. Dia tuh lagi menstruasi bang. Dia bilang, aduh gimana udah sampai sini kan, udah sampai base camp pula. Udah ayolah, bismillah aja, semoga nggak kenapa-napa. Dia bilang, iya ya, kata dia gitu. Akhirnya kita jalan menuju Candi Ketet, terus pos 1 itu pagi bang. Gue ngetrek tuh dari base camp pagi jam 9. Jadi gue turun dari bis, terus gue cari angkutan, gue ke base camp, langsung gue ngetrek bang. Nah pas sampai di pos 1 itu sekitar jam 11-an bang. Pos 1 udah rada gerimis kan. Kita bilang, udah ayo istirahatnya, jalan-jalan. Kita bilang gitu. Itu kita di depan aja sebagai navigasi tuh bang. Gitu. Nah kita navigasi. Nah kita yang navigasi, kita jalan. Sampailah pos 2. Nah pas sampai pos 2 ini hujan bang, gede. Badai. Dan temen gue masih ada yang di bawah. Terus temen gue, yang satu lagi yang sama gue, itu tuh di bawah itu masih ada 4 orang bang. Masih di pos 1 lah. Jadi gue jalan, temen gue istirahat di pos 1 gitu. Gue udah sampai pos 2, temen gue
lagi menuju jalan ke pos 2 gitu bang. Nah, jadi 6 orang ikut gua, 4 orang masih di bawah. Nah pas sudah itu gua sampai pos 2, dia datang, kita duduk istirahat lah gitu. Setelah itu hujan badai bang. Gue bilang gue duluan ya, gue takut kalian kejebak badai di sini. Ya udah, gue jalan lah nih 6 orang ini. Akhirnya itu tuh gue jalan, temen gue ada yang nungguin. Ternyata dia ngomong, Ki barengin aja, kita tungguin di atas, kata dia gitu bang. Ayo udah yuk, kita akhirnya 6-6-nya jalan nih bang. 6-6-nya jalan ke pos 3, menuju pos 3 gitu. Pas menuju pos 3 itu hujan sadadanya bang, gede banget hujan. Temen gue ini 4 masih di bawah, sedangkan gue udah mau sampai pos 3 berenam ini. Gue beristirahat lah di pos 3. Kita bilang ada pendaki turun, kita gantian masuk bang. Itu kayak semacam warung gitu kan bang. Nah kita masuk ke dalam, kita istirahat di situ sampai bermalam di situ bang. Nah itu posisi di situ karena hujan itu mau maghrib bang. Teman kita belum sampai juga lagi. Yang berempat orang ini. Kita bilang nih kenapa nih kita udah lama banget di pos 3. Akhirnya temen gua yang dari Bekasi ini ngusulin bang, Ki tolong kawalin anak-anak di sini, kondisikan, kata dia gitu. Siap bang, kita bilang gitu kan. Oke bang siap. Langsung tuh dia turun ke bawah bang. Dia turun ke bawah, dia nyusulin nih teman 4 ini gitu bang. Diajak naik, sampailah abis maghrib nih temen gue ini semuanya. Jadi rombongan gue udah ada nih komplit. Pas abis maghrib tuh di pos 3 itu posisi udah jam, gue lihat jam udah setengah 12-an bang. Malam. Udah gitu pas gue lihat emang situ orang rame, ada yang tidur, ada yang ngopi, ada yang apa, rame banget. Udah gitu itu tetap badai masih. Itu gue masih di situ bang, jam 12 malam, gue nggak jalan. Jadi temen gue ini di pos 3, alhamdulillah bang, udah komplit semua nih bang. Nah pas itu gue belum diriin tenda bang di situ, karena gue lihat keluar, gue cari kan space, nggak ada space buat kita bangunin tenda nih, gitu. Akhirnya ada rencana kata temen gue, yaudah besok aja kita berangkat lagi, atau enggak kalau nggak berangkat ya pulang kita, kata dia gitu bang. Akhirnya udah gimana besok deh ya, itu mah ya, kita bilang gitu kan. Nah di situ gue bermalam, itu gue di situ gue belum tidur, yang lain pada tidur bang. Itu sekitar jam 12 malam, gue masih lalu lalang, gue ngeliat depan kiri kanan. Tuh temen gue di dalam warung nih bang, sebelah sini di dalam. Nah gue keluar, gue ngeliat temen gue satu ada yang ngeluh. Awalnya ngeluhnya itu karena, Ki pundak gua, badan gua pada sakit banget di sini. Terus dia minta obat kan, obat. Kita keluarin lah kotak P3K. Nih kita kasihin obat, dikasih sama teman-teman gua juga. Teman gua istirahat lagi dah tuh, yang lainnya abis ngasih obat teman gua pada istirahat semua, tiduran. Karena posisi juga abis kedinginan, kena badai kan. Pas udah itu gua keluar, tiba-tiba gua ngeliat bang, itu malam jam 12, gue lagi di luar, pas gue nengok ke dia itu ada yang nemplok bang di badannya dia. Oke. Itu di badannya dia ada yang nemplok. Jadi posisi begini bang. Itu nih ketutupan rambut bang, warna hitam. Di sininya hitam semua, panjang. Jarinya itu 3 bang. 3. Ya jadi kelihatannya gue cuma 3 bang. Dia begini nih bang. Begini nih tangannya nih. Pas sudah itu gue bilang, apaan tuh? Gue nengok lagi, gue bilang kan ada pendaki datang keluar tenda, nggak tahu dia mau kemana. Mungkin dia habis buang air kecil atau dari apa gitu. Gue tarik bang, bentar bang. Lu pernah nggak ngalamin horor di gunung? Kata dia, jangan bang, ini lagi di atas, nggak boleh. Nggak, gue nanya serius bang, dia teman gue bang. Gue gituin bang.
Langsung dia teriak, astagfirullahaladzim. Dia begitu bang. Pas sudah gue mau masuk nih bang, buat terbang. Saya bilang, wah itu temen gue yang tadinya ngeluh, dari tadinya kesakitan, tidur alhamdulillah tuh bang, nyenyak langsung. Kita bilang, kenapa ini, ada apa gitu. Nah pas sudah sampai itu gue nggak bisa tidur kan. Nah itu udah jam 2 malam kan, jam 2 malam orang bangun nih bang. Satu, ayo samit, ayo samit. Ada yang teriak begitu bang. Kita bilang, alhamdulillah dengan adanya pendaki yang ngomong gitu bang, itu menjadi suatu positif bagi gue bang. Gue jadi pikiran gue nggak terpoin ke teman gue ini bang. Gue bilang, gue kayaknya harus samit. Apa teman-teman gue mau samit ya? Gue bilang gitu karena satu capek, kena badai, kedinginan. Gue bangunin lah semuanya. Ayo samit yuk, samit. Ayo bangun. Ki, kayaknya gue nggak ngikut deh. Kata dia gitu bang. Gue juga ki. Nah, terus gue sama siapa samit? Gue naik 10 orang. Masih ya gue pengen samit sendirian. Dia bilang, gue capek ki. Oh ya udahlah, gue maklumin ya bang ya. Emang cuaca, faktor cuaca. Kita bilang ya udah, akhirnya gue keluar. Ada nih satu bangun. Ki gue mau ikut. Temen gue lagi. Ki gue mau ikut. Akhirnya gue samit 4 orang. Itu gue di situ posisi belum bangunin tenda tuh bang. Masih di pos 3 tuh. Karena nggak ada sepatu space pun. Gitu. Jadi orang semua datang buru-buru bangun tenda bang. Gitu. Jadi kita pengennya tuh tadinya di pos 3 ngopi-ngopi baru bangunin tenda. Nah singkat cerita nih bang, itu gue menuju samit, lagi mau doa bang. Kita mau doa buat samit bang, ternyata ada pendaki bang. Gue tanya, dari mana bang? Dari Parung bang, kata dia. Parung ini. Parung Bogor juga ya. Sama Depok juga lah gitu. Kita bilang, wah deket bang, gabung ya, kata dia gitu. Kita cuma 6 orang doang bang, semua pemula gitu. Kata dia gitu bang. Kita bilang, ayo bang silakan bang, masuk aja, kita doa dulu bang bareng-bareng. Baru dah naik. Selesai doa, kita jalan menuju pos 4 nih bang. Menuju pos 4. Nah dari pos 4 menuju Sabana 1 tuh gue baru bang. Gue di situ jalan paling depan, posisinya malam. Gue ngeliat ada 3 jalur bang di mata gue. Itu 3 jalurnya itu gue bingung bang. Ini gue harus lewat mana? Kayak percabangan gitu bang. Itu satu-satu bang gue masukin. Yang pertama itu gue masukin, tapi gue ragu, gue mundur lagi. Terus gue masuk, gue mundur lagi, gue masuk, mundur lagi. Sampai gue bingung kan, sampai gue kucek-kucek mata begini bang. Emang bener 3 cabang bang. Gue bilang, nih gue kenapa gitu? Emang 3 cabang. Gue mundur ke belakang, gue mau nanya sama pendaki Parung ini. Namanya tuh si Aldi. Baru gue mau nanya, dia ngomong, Ki, ini jalur kita ya Ki. Sambil disorot bang pakai senter. Pas gue lihat, gue kaget bang. Kok 1 jalur doang rapat? Gue bilang, kenapa ini, ada apaan? Gue bilang gitu kan. Udah, gue positif thinking aja tuh bang. Gue jalan Sabana 1, sampailah tuh, sampai Gupak Menjangan tuh. Gue di situ positif thinking aja bang, jalan. Ya kan, gue jalan aja pelan. Ntar buka depek, minum. Nah, temen gue dari anak Parung nih buka bang, makanan gitulah. Akhirnya makan bentar, langsung jalan lagi bang. Tuh gue ngerokok dulu sebatang sambil jalan gitu bang. Nah sesampainya gue di Sabana 2, itu gue ngeliat bang, ada 5 pendaki bang, lagi kayak beristirahat gitu bang. Nah disitulah itu gue sapa bang, permisi, gue gituin bang. Terus dia
begini aja bang. Gue bilang, kenapa itu? Kok dalam hati gue gini bang, tuh kok orang sombong banget sih. Terus akhirnya temen gue sampai ngambil air lah di situ, ngisi air kita. Pas ngisi air, itu gue penasaran bang, sama yang 5 pendaki itu. Itu mukanya pucat semuanya bang. Itu pakaiannya kayak biasa aja bang. Dia pakai, ada satu orang dia bawa depek. Nah, pas teman gue lagi ngambil air, gue susulin. Temen gue ini yang lain masih pada asik foto-foto kan di situ. Itu gue mata gue tertuju ke dia bang. Gue lihat, pas gue nengok, itu nggak ada bang. Itu nggak ada. Sampai gue cari-cari, gue muter-muter, gue liatin Sabana 2 nggak ada bang. Nah, itu gue cari bang kan. Terus gue nanya nih ke teman gue yang anak Parung ini, lu tadi ngeliat 5 pendaki tadi nggak sih yang lagi duduk? Kok nggak ada ya? Kemana ya? Kita bilang gitu bang. Enggak, cuma jalan-jalan aja nggak ngeliat apa-apa. Kata dia gitu bang. Terus kita mikir kan, wah itu kita positif lagi bang. Udah yuk ambil air. Habis ambil, temen gue lagi ngambil air, udah yuk langsung jalan. Sampai lah nih gue nih di Pasar Dieng. Habis Pasar Dieng, gue nungguin temen gue, ternyata dia masih rada jauh nih bang jaraknya sama gue nih bang. Nah udah situ gue langsung aja naik, gue tungguin lah nih, gue istirahat dulu, gue tungguin, udah langsung aja dah buka logistik, kata gue gitu kan, ngomong ke anak Parung ini, kata dia, Ki nggak apa-apa, temennya masih di bawah, nggak apa-apa, jadi dia datang dia tinggal makan, Bener. gitu, nggak pakai nunggu masak lagi, jadi dia datang makan langsung kita berangkat gitu, langsung kita mulai ke puncaknya. Kata gue gitu bang, oh iya bener kata dia gitu. Langsung kan udah datang dia makan, sarapan gitu. Nah itu udah siang tuh bang, itu baru dah kita naik tuh, yang semuanya udah pada ngumpul, yang 10 orang ini bareng sama anak pendaki Parung juga. Akhirnya kita naik bang ke puncak. Sampai puncak kita foto-foto, selesai kita turun lagi bang. Udah yuk kita turun, gue bilang nggak usah lama-lama di sini, kita bilang gitu. Kasihan temen gue yang di bawah, yang masih di pos 3 nungguin gue, kita bilang gitu. Oh ya udah Ki, ayo jalan tuh gue. Nah di situ gue jalan cuma bertiga bang, gue, pendaki Parung namanya tuh si Arfan sama si Aldi gitu. Itu gue turun bertiga, itu juga anak-anaknya dia, anak-anak Parung udah nah itu juga anak-anaknya dia udah gue titipin bang, tolong jagain temen gue, coverin temen gue yang satu ini. Kenapa emang dia lagi dapet gitu, lagi menstruasi bang, kita bilang. Nah terus kata dia, ya udah Ki siap, gue duluan ya turun ke bawah, nanti bawah gue tungguin, kalau misalkan air habis nanti gue naik lagi, gue kasih lagi airnya. Nah gue cuma mau nyari air aja, itu air habis bang, sisa 1 botol, itu gue kasih anak perempuan semua bang. Nah pas udah sampai Sabana 2 itu gue ngambil air, ternyata pas gue mau naik lagi dia udah kelihatan bang sama gue. Bilang lah no bocah, kita gitu. Akhirnya kita tungguin jalan, kita kasih minum dulu. Akhirnya singkat cerita sampailah nih kita di pos 3. Ternyata temen gue ini
sisa berdua bang. Dia udah bangun tenda, gue nggak tahu dia bangun tendanya kapan gitu. Gue nggak tahu bang itu bangun tendanya itu kapan. Nah pas udah bangun tenda gue tanya kan, yang lain pada kemana? Pada turun Ki. Oh dari pagi. Iya kata dia gitu bang. Yaudah ayo kita turun, kita packing. Kasihan yang di bawah nungguin kita. Nah terus ini Ki sayang makanan udah gue bikinin kata dia gitu bang. Gue udah makan tadi di atas, gue bilang. Ya udah tungguin yang lain aja, yang lain masih di atas kan? Masih, itu gue nungguin bang. Sekitar 20 menitan dia sampai lah nih teman gue ini semuanya bareng sama pendaki Parung. Dia sampai, dia masuk, akhirnya gue kelebihan logistik. Gue kasih nih anak pendaki Parung karena dia tuh sananya tuh dia katanya masih semalam di situ. Saya bilang, oh ya udah nih kita masih punya logistik sisaan, kita kasih karena kita mau turun bang. Nah pas udah itu posisi gerimis kita packing semuanya, udah tinggal turun. Kita turun lah, kita pamitan sama pendaki Parung ini. Bang, gue pamit ya, gue mau turun, gue duluan. Oke bang siap, kata dia gitu. Gue jalan lah. Perempuan ini yang bareng sama gue suruh duluan bang. Jam 11 kalau nggak salah bang. Siang. Udah jalan lah, karena gue percaya sama dia apalah jalannya kan. Udah gitu pendaki emang rame banget gitu. Nah makanya gue berani, gue suruh jalan duluan. Nah gue bantuin temen gue nih bang. Gue di situ jalan pelan-pelan sampailah gue di pos 2. Gue istirahat. Nah pas gue mau masuk pos 1 nih bang, gue udah turun nih, gue udah mau masuk pos 1. Gue ketemu temen gue yang dari pagi bang, dari jam 8 ketemu lagi sama gue. Kok masih di sini? Gue bilang gitu bang. Iya Ki, pelan-pelan soalnya ini sakit kakinya, kata dia gitu bang. Oh ya udah pelan-pelan aja kita, soalnya dia satu kakinya dia keseleo, yang kedua dia pakai pen bang tangannya, jadi pelan-pelan banget jalan gitu bang. Makanya gue nggak tahu kalau itu dia pakai pen gitu. Udah kita pelan-pelan lah, sampailah di pos 1 bang. Sampai di pos 1 gue istirahat sambil nungguin temen gue juga masih ada yang di atas bang. Tuh gue bilang udah posisi udah mau maghrib. Gue bilang ke temen gue kalau misalkan habis maghrib nggak sampai juga, gue naik lagi ke atas, gue susulin. Udah. Ternyata gue tungguin dia datang juga bang, bareng pendaki lain turun. Kita kasih minum lah yang hangat-hangat sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Itu gue masih kepikiran tuh bang sama yang 5 pendaki ini bang. Gue masih penasaran tuh sama dia. Nah pas itu ada 3 pendaki nih bang turun bang, istirahat di pos 1 juga bareng gue, tapi sebelahan. Jadi dia sebelah sini, gue sebelah sini bang, duduknya gue di pojok gitu. Nah itu gue lihat dia satunya itu nggak sadar diri bang. Kayak kesurupan. Tapi dia diem aja awalnya. Gue liatin kan bang, itu tatapannya itu maunya kayak seakan-akan tuh dia ngeliatin gue, tapi itu matanya tuh melotot bang. Jadi begini dia aja melototin gue terus. Gue bilang kenapa? Itu gue ketawa bang di situ. Kenapa? Kita bilang ada apa gitu kan. Nah pas sudah itu dialangin tuh bang sama temennya, dikasih minum teh. Udah jangan diliatin. Minum sama temennya dia tuh bang. Gue bilang ini kenapa gua? Kita bingung tuh bang di situ bang. Nggak cerita udah hampir jam 8 malam nih bang. Itu turunlah gua. Pas turun tuh rombongan gua ngajakin gua
Ki ayo turun. Ya ayo. Dia duluan bang keluar. Tapi ini yang kesurupan ini masih ngeliatin gua bang. Jadi gua pakai tas, gua bawa tas gua lewat depan dia kan. Misi itu dia ngegerung. Nah gua lewat depan dia, itu dia kayak seakan-akan marah sama gua bang. Dia matanya melotot ngeliatin gua sambil teriak. Begitu bang. Itu dihalangin lagi bang sama temennya. Udah jangan diliatin kata temennya begitu bang. Gua jalan, gua positif kan. Tetap gua positifin terus. Nah gua sisa bertiga nih bang, ya kan. Nah jadi sebelumnya itu tuh ada pendaki yang minta bareng buat ke terminal dari base camp sama dari base camp ke terminalnya tuh dia minta bareng bang, gitu. Bilang ya udah ayo gabung. Gitu. Nah rombongan gue itu udah di depan bang, tuh gue jalan, tuh gue ngeliatin dia bang, masih gue ngeliatin yang kesurupan itu bang. Dia sampai muter kepalanya ngeliatin gue bang sambil jalan. Sama temennya dihalang-halangin. Udah jangan diliatin, minum. Gitu. Akhirnya gue jalan, sampailah gue di Candi Kete. Nah pas di Candi Kete ini, gue paling depan bang. Gue bertiga paling depan. Gue ketemu lagi bang, yang 5 pendaki itu. Itu tatapan sama, dia masih begini aja bang. Itu gua ngomong bang, permisi mas. Temen gua nanya, permisi sama siapa? Lah emang lu nggak ngeliat? Gua gituin bang. Itu ada 5 pendaki di situ. Gua bilang gitu. Ternyata mana kagak ada, kata dia gitu bang. Tuh gua bilang, wah udah jalan. Gue gitu. Akhirnya gue bilang kan sama teman-teman gue ini, jalannya agak dirapetin ya. Gue jalan sampailah gue base camp bang. Di situ gue ditanya-tanya bang, lu kenapa? Gue ceritain lah bang di situ. Emang lu nggak pada ngeliat? Kagak. Yang benar. Iya. Makanya gue bilang permisi tadi. Begitu bang. Jadi pas sampai base camp itu malam pas besok paginya kita mau pulang bang. Jadi kita bermalam dulu di base camp gitu, karena nggak dapet jadwal bisnya gitu. Pada istirahat dulu di base camp, mandi, makan gitu, sambil istirahat tidur lah. Besok pagi rencana baru berangkat ke Depok gitu bang. Pas gue mau pulang nih bang, gue naik lah bis nih bang. Ternyata gue lihat di sosial media kan udah rame bang, ada yang meninggal katanya pada saat malam itu. Terus gue pikir, berarti kita lagi di base camp, dia meninggal di atas. Itu tim evakuasi pagi bang pada turun pas gue mau pulang. Oh, berarti pas lu pengen pulang dari base camp banyak tim SAR nih yang pada datang ke base camp itu nih ya? Dan ternyata di malam itu ada yang meninggal di atasnya. Nah, dan akhirnya gue sampai rumah dengan selamat bang, sama rombongan gue ini semuanya yang gue bawa. Kita skip dulu nih, kita bakal masuk ke segmen tanya jawab. Gunung Lawu via Ceto di tahun 2021 bang. Dan dimana tadi lu bilang lu berangkat dari Depok nih, dari kota tercinta Depok ya. Alhamdulillah untuk bang. menuju ke base camp itu ya, dengan berjumlahkan 10 orang. 10 orang. Dan dimana di tim itu terbagi menjadi 2 nih, dan 6 cowok dan 4 perempuan. 4 perempuan. Nah, lu kan tadi sempat cerita ada salah satu rombongan lu yang perempuan ini yang lagi haid nih. Bener bang.
Itu udah di base camp lu taunya atau gimana tuh? Enggak. Jadi awal tuh gue lagi packing bang. Gue lagi packing di rumah, dia ngomong, dia kan Ki tolong packingin. Dia minta packing nih sama gue. Nah di situ gue packingin, dia bawain baru bajunya dia semuanya gitu, peralatannya dia. Dia ngomong sama gue, Ki, gue lagi dapat lagi hari ini, gimana ya? Oke. Itu bang, makanya pas di base camp gue baru inget dia. Oh iya. Dan tapi berarti yang tahu cuma lu doang ya, tahu semua lain? Teman-teman tahu semua? Tahu, itu gue kasih tahu semuanya bang. Pokoknya di base camp itu. Pas di base camp gue bilang, jalannya rapetin kalau bisa, jagain anak ini karena anak ini lagi datang tamu lah gitu ya. Di 2021 di bulan Desember bulan Desember, November bang. Oh November, di bulan Novembernya. Di bulan yang dimana November, kita tahu bahwa saja bulan yang ada berbernya itu pasti bakalan hujan. Hujan bang. Dan lu ngalamin hal itu Ji? Bener bang. Dari bawah sampai atas itu dihujanin. Dihujanin bang. Wah, gokil juga. Tadi juga lu sempat bilang bahwa saja di tengah perjalanan ini lu terhenti karena badai. Bener bang. Emang pas saat hari itu emang bener kenceng banget badainya? Kenceng banget bang. Kenceng banget bang. Itu pokoknya deras banget bang. Berarti dari pagi lo berangkat trekking itu awal cerah. Oh cerah. Awal cerah. Ternyata gue dapet kabar katanya kalau setiap sore tuh di sini hujan. Oh gitu. Kata dia. Nah gue dapet kabar ternyata bener. Itu gue jam 2 kejebak hujan sampai malam. Sampai lu sempet stay di pos 3 berarti nih ya? Di pos 3 bang. Dan di mana tadi lu sempat bilang berarti tim lu dan rekan-rekan lu ini nggak ada yang buka tenda? Nggak ada bang. Oke, akhirnya lu tidur di warung itu? Di warung bang. Itu lu nggak sempat buka tenda ya intinya ya? Iya bang, betul bang. Dan tapi dari tim 10 orang ini nggak ada yang, atau mungkin hipo gitu nggak ada? Aman bang, nggak aman ada. Ya semuanya? Aman, nggak ada. Karena mungkin udah sering naik gunung kali jadi tahu ya antisipasinya nih ya. Bener mungkin. bang, udah punya pengalaman lah yang gue bawa ini. Iya, di saat hujan lu harus cepet-cepet ganti pakaian nih supaya nggak basah ya. Bener bang. Nah di sini ada yang gokil lagi nih Ki. Lu sempat bercerita bahwa saja temen lu ini ditemplokin sama perempuan. Bener bang. Ki boleh lu jelasin lebih detail lagi nggak sih makhluk ini tuh kayak gimana? Dia sosok perempuan bang, gitu. Cuma itu tuh rambutnya panjang bang. Tapi yang cuma sekilas gue ini, jarinya tuh 3, rambut panjang, warna putih. Itu yang sekilas mata gue lihat ya bang. Gitu. Dan lu sempat bertanya nih sama seorang pendaki lagi ya? Seorang pendaki lain yang gua nggak kenal. Pendaki rombongan lain mungkin ya? Lu pernah ngeliat makhluk nggak di gunung gitu? Dan akhirnya dia pun melihat? Dia pun bisa bang. Dia ngeliat juga. Oke. Sampai dia istighfar. Sampai teriak gitu. Gue bilang tenang bang, tenang, jangan berisik. Gua nggak kepengen rame. Di situ pada saat itu tuh. Jadi cuma gua sama dia aja nih bang Witrex yang tahu gitu. Kalau yang lain tahu bisa bahaya juga sih. Apalagi kalau korban itu tahu sendiri nih perempuan itu nih. Makanya dia selama turun tuh bang, dia selalu bang, gua kasih saran, nggak apa-apa. Itu makhluk kecapean, gitu. Karena kaget baru pertama kali naik gunung ini, gitu. Nah berarti yang ditemplokin perempuan ini yang mens bukan? Bukan bang. Oh beda lagi. Beda lagi, temen gue yang nggak ngikut summit malahan. Oke. Jadi yang mens ini aman bang. Aman, nggak ada terjadi apa-apa ya? Aman. Dia cuma ngeluh capek, sakit aja gitu. Hingga lu memutuskan buat beristirahat ya. Tapi di rombongan lu bisa pada tidur gitu Ki? Bisa bang. Cuma gue doang kayaknya nggak bisa tidur. Gitu. Yang lain, alhamdulillah dah. Walaupun tidurnya miring-miring, nekuk-nekuk gitu bang, kaki buat istilahnya berbagi space sama pendaki yang lain biar beristirahat. Berarti juga lah. cuma bukan rombongan lu yang tidur situ banyak ya? Banyak bang, itu dari mana aja tuh ada sekitar berapa puluh orang gitu di situ. Singkat cerita di keesokan paginya lu memutuskan buat summit nih. Dari 10 orang yang ngikut pendakian itu, tadi coba berapa orang yang summit? 4 orang doang. 4 orang bang. Nah di sini ada yang lebih gokil lagi nih. Di saat lu pengen berjalan untuk menuju summit nih, lu sempet ngelihat 5 orang pendaki ini. Pendaki bang. Itu mukanya pucet semuanya bang.
Jadi kayak dia tuh kayak sakit gitulah. Oke, pokoknya mukanya itu, wajahnya itu, raut wajahnya kayak orang pucat, diem gitu mungkin. Ada obrolan nggak lu sama dia itu? Nggak ada bang. Tapi pas lu tegur mereka itu diem aja. Diem aja, nunduk aja. Oke. Makanya gue bilang, ih sombong banget nih. Gitu. Biasanya kan kalau kita sesama pendaki tuh tegur sapa ya. Hello lah ya. Say hello, saling tegur sapa gitu. Misi bang, ayo mas, mari. Biasanya kan Biasa gitu. Mari mas, gitu kan, banget teh jus gitu kan. Iya benar kayak gitu. Bener bang. Iya. Nah ini nggak sama sekali bang. Oke. Dia begini terus aja. Lima-limanya gitu. 5-5-nya. Gue ngeliat raut wajahnya pun kan gue ngelewatin gitu ya. Itu pucat semua bang. Nah, tapi teman-teman lu pada menyadari nggak sih bahwa saja di situ ada 5 orang pendaki itu? Nggak ada. Gue nanya di atas. Gue sempet tanya. Katanya nggak ada. Gue cuma ngeliat yang di tenda doang pada camping gitu. Berarti yang di bawah pohon itu nggak ada yang lihat. Nah, hingga lu memutuskan buat turun dari puncak nih ya. Bener itu bang. nggak ada kendala apa-apa nih. Nggak ada bang. Hingga akhirnya lu kembali lagi ke pos 3 dan lu melanjutkan perjalanan buat turun. Turun bang. Nah, tadi juga lu sempat bilang bahwa saja di perjalanan pos 1 itu lu ngelihat ada orang yang serupan gitu. Bener bang. Di pos 1. Jadi gue duduk, dia datang. Surupan, dia natapin gue, matanya melotot. Setiap gue duduk gue diliatin, gue bergerak gue diliatin. Terus sampai gue turun gue diliatin bang. Gue bilang, gue juga bingung, gue kenapa? Gue gitu bang. Nah, lu bisa tahu dia kesurupan karena apa Ki? Matanya beda bang. Oke. Auranya tuh aura. Oh, jadi mungkin bukan kesurupan Ki ya, kayak ketempelan gitu mungkin Ki. Bisa jadi bang, karena itu tuh nggak mungkin bang kita diliatin sampai sesinis itu, sampai di begitu. Orang kita nggak kenal, harusnya kan sesama pendaki biasanya gitu ya. Kita bang senyum-senyum Dan gitu. ini sesama jenis ya, laki-laki. Laki-laki kita diliatin. Dilihatin sama perempuan, no problem, is okay lah. Ya kan? Ya bener Boleh bang. kayak gitu kan. Boleh Itu bang. laki loh. Iya. Dan begitu agak melotot mungkin tadi dia itu. Agak melotot matanya bang. Kita bilang kita punya salah apa sama dia? Ampun Gitu, Bang Jago, gak lu gituin aja gitu. Ampun bang Jago. Bang. Dan akhirnya lu bisa tahu bahwa saja pendaki itu kesurupan di bawah mungkin. Nah, nggak cuma di situ aja nih. Setelah lu turun melewati Candi Ketek ya. Itu gua ngelihat sosok 5 pendakinya lagi bang. Yang ketemu di atas. Nah Ki, di sini gue lupa buat nanya ini. Lu masih ingat nggak kriteria pendaki yang 5 orang ini? Jadi ada kayak dia berpakaian kaos-kaos biasa gitu bang. Gitu ya. Sebagian ada yang pakai kaos, rambutnya pendek, itu. Nah terus ada juga yang pakai depek, 1 orang. Berarti setelan layaknya seorang pendaki mungkin gitu ya? Kayak kita tuh mau summit bang. Oke. Cuma bawa seadanya. Gitu. Berarti dia nggak ada yang bawa keril ya? Cuma depek aja. Depek aja bang. Oke. Nah di situ baru lu menyadari bahwa saja temen lu nggak ada yang ngeliat juga. Nggak ada bang. Makanya temen gue pas sampai di base camp dia langsung bertanya-tanya. Nggak ada apa-apa. Begituin bang. Nah akhirnya lu sampai ke base camp nih ya. Dan yang lebih gokilnya lagi nih, ketika lu pulang, ternyata di malam itu ada yang meninggal di atas Gunung Lawu. Bener bang. Itu Karena akibat badai. Kita doakan saja nih ya, semoga pendaki yang meninggal di Gunung Lawu itu diterima di surganya Allah Ta'ala. Amin bang. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan ketabahan nih Ki. Amin. Berarti ketika lu pulang ketika arah lu pulang nih, lu sempat mendengar berita mungkin ya? Bener bang. Bahwa saja di semalam itu ada yang meninggal nih. Iya. Berarti lu nggak sempet nemuin keramaian di base camp mungkin ya? Nggak bang. Jadi kita posisi sedang di rest area bang, lagi istirahat makan gitu. Pas kita makan, ternyata teman salah satu gua dia nge-WA bang, Ki, lu aman kan? Aman. Kenapa ya emang? Di share linknya. Pas gua lihat, astagfirullahaladzim. Itu gua sama teman-teman, gua kasih unjuk teman gua bang langsung. Nih lihat.
akibat semalam. Ini faktor cuaca kita bilang. Ya udah Ki, semoga sama bang, itu didoain juga sama anak-anak Terus gua, mana lagi didoain? sama rombongan gua sama didoain semua. Kita bilang ya udahlah bang gitu. Perbedaannya cuma mungkin semalam doang ya perbedaannya. Lu turun dia naik, mungkin lu turun dia naik mungkin nih satu juga. Bisa jadi bang. Oke Niki nih, thank you banget Niki untuk yang kedua kalinya lu udah mau berbagi pengalaman lu di besok pagi nih. Sama-sama. Ki, sebelum kita mengakhiri video kali ini lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Gimana bang? Pesan-pesan? Iya. Oke, pesan-pesan gua buat pendaki-pendaki lain, mungkin jangan buang sampah sembarangan, jangan pernah yang namanya ninggalin rombongan kalian. Yang ketiga itu jaga attitude, sopan santun. Mungkin itu aja kali ya bang. Oke, kasih quote dong kalau punya. Waduh. Oke, mungkin itu aja Ki ya. Jangan mengambil apapun terkecuali gambar, jangan meninggalkan apapun terkecuali jejak, dan jangan membunuh apapun terkecuali waktu. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Lucky ya. Benar. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.